Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan melalui majelis kali ini kita membacakan kitab Fadil Amal dengan tema pentingnya sholat 5 waktu. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bagaimana pendapat kalian jika ada sebuah sungai di depan pintu seseorang dari kalian, lalu ia mandi di dalamnya 5 kali sehari, apakah masih ada kotoran badan yang melekat di tubuhnya? Para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, tidak akan ada kotoran badan yang masih melekat di tubuhnya. Beliau bersabda, itulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosa. Hadis riwayat Bukhari. Dan untuk hadis selanjutnya dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan sholat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang dalam yang mengalir di depan pintu rumah seseorang dari kalian. Ia mandi di dalamnya 5 kali sehari. Sesuai hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa sholat 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang dalam yang mengalir di depan pintu rumah seseorang dari kalian. Ia mandi dalamnya 5 kali sehari, maka kotoran yang ada di badan kita akan hilang. Begitulah sholat. Di setiap sholat yang kita lakukan, maka berguguranlah dosa, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apapun yang kita lakukan selama ini, maka sholat 5 waktu yang kita lakukan, semua dosa yang pernah kita perbuat, insya Allah akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ampunannya dan kedermawanannya. Dan untuk hadis selanjutnya dari Sayyidina Husayfah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemui suatu kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad. Keterangan sholat adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar. Mencari penyelesaian dengan sholat ketika menghadapi setiap kesulitan berarti mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala datang, tidak akan ada lagi kesulitan yang tersisa. Bahwa riwayat yang menyebutkan tentang hal ini, para sahabat radhiyallahu anhu yang selalu mengikuti setiap langkah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sering melakukannya. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, jika terjadi angin topan, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan bergegas masuk ke dalam masjid dan tidak akan keluar dari masjid sebelum angin reda. Demikian juga ketika terjadi gerhana matahari atau bulan, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan bergegas mengerjakan sholat. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu meriwayatkan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, para nabi alaihissalam setiap kali menghadapi kesulitan akan bergegas melaksanakan sholat. Suatu hari ketika dalam perjalanan, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mendapat kabar bahwa anaknya telah meninggal dunia. Ia segera turun dari untanya, kemudian sholat 2 rakaat lalu membaca, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Setelah itu ia berkata, aku telah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was shalah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-45.
Terjadi kisah lain mengenai Sayyidina Abu Abbas radhiyallahu anhu saat dalam perjalanan ia mendapatkan berita kematian saudaranya yang bernama Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Ia segera turun dari untanya dan mengerjakan sholat 2 rakaat di pinggir jalan. Ia berdoa cukup lama dalam tasahudnya, kemudian ia berdiri untuk melanjutkan perjalanan. Seraya membaca ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya salat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk hatinya. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-45. Insya Allah mengenai masalah khusyuk ini akan dijelaskan pada bab ketiga. Juga disebutkan sebuah kisah lain mengenai Sayyidina Abu Abbas radhiyallahu anhu ketika mendengar berita wafatnya salah seorang istri-istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia segera sholat. Ketika seseorang menanyakan perbuatannya, ia menjawab, beginilah yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika kita tertimpa musibah. Hendaklah kita sibuk dengan sholat dan tidak ada musibah yang lebih besar melebihi wafatnya Ummul Mukminin. Saudara dan saudariku dimanapun kalian berada, betul-betul bahwa sholat adalah tiang agama. Sholat adalah kunci surga. Sholat adalah pemimpin seluruh ibadah. Kalau sholat kita baik, insya Allah yang lainnya akan baik. Namun jikalau sholat kita rusak, maka segala ibadah kita yang lain rusak. Semoga majelis ini Allah Subhanahu wa taala ridhoi, sehingga Allah Subhanahu wa taala kesankan dalam hati kita semua untuk diamalkan, dikerjakan, dan sesuai firman Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat yang khusyuk ikhlas karena Allah. Yang paling utama kita tanamkan dalam hati kesabaran. Setelah kesabaran itu sudah berada dalam hati, maka tentu sholat yang kita kerjakan akan ikhlas dan tulus semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semoga melalui majelis ini kita mendapatkan hidayah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala bersama ahli keluarga. Semoga kita kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti bersama ahli keluarga dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan rahmat, ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga karena rahmatnya dan ampunannya. Kita tutup majelis ini dengan doa. Kita berdoa bersama-sama. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.